汉语的词汇组成部分有两个大块，第一个是基本词汇，第二个是一般词汇。那么基本词汇呢是汉语词汇当中的核心和基础，它下面有三个性质，第一个是稳固性，第二个是构词能力很强，也就是能产性，第三是全敏性，这是汉语词的组成部分。Jadi kalau di bahasa Mandarin itu cipen词汇, dia memiliki ciri yang sebut tadi, satu wenku sing. Yang disebut wenku itu mantap artinya. Wenku itu apa sih? Mantap. Apanya yang mantap? Nah, maknanya yang mantap. Misalnya new dulu 3000 tahun yang lalu, new ya artinya semacam binatang yang besar berkaki 4, tanduknya 2, terus bisa bantu di sawah, itu new. Sampai sekarang ya tetap aja. Nggak berubah, itu nggak ada perubahan sama sekali. Lalu misalnya yang kambing ya tetap juga. Biasanya nama-nama binatang itu biasanya yang satu silabus, jen gitu dulu ya jen. Apa sih jen? Mau 2 kaki, nggak berbulu, itu manusia namanya. Nah, itu tetap aja ikan misalnya. Dan juga lei, yu, feng, tian gitu dia nggak berubah. Jadi itu wenku mantap. Selain dia mantap, maknanya nggak berubah dan dia punya sifat lagi nengcan. Nengcan itu dia gampang ini. Bisa digunakan untuk jadi unsur kata baru. Kata baru itu nanti bukan cipen词汇lagi, yang disebut ipan 词汇. Jadi dia bisa bikin misalnya new apa, kita bilang hen new, bisa kan, new pi lah misalnya, apa lagi, new misalnya gitu. Misalnya apa, ren juga akan bisa jadi ren min, ini ren Jungguo ren, Waiguo ren, ayo ren tou ya kei, ren kou ya kei. Terus apa lagi, misal hua gitu, cao itu juga nggak berubah, huang hua, hong hua, hua qian, bahkan jadi hua. Semua yang ada di cipen 词汇 itu dia bisa dijadikan unsur. Jadi gini, kalau dunia ini maju ada barang baru lagi, terus Cungko nggak tahu nih namanya apa nih ya, dia pakai dulu dari Walaizi. Tapi lama-lama dia akan nyarinya kemana? Itu nyarinya ke gudang cipen 词汇. Di situ dia nggak berubah. Lu bilang shou, sekarang shou, dulu juga shou juga. Lu bilang yen, dulunya mu misalnya gitu kan. Nah, kenapa keluar yen? Itu di situ kita akan tahu. Yang mana yang cipen 词汇, yen-nya apa mu-nya, jing-nya apa, yen-jing, kenapa jadi yen-jing, itu kan ada perkembangan. Di situ kan berbeda. Mungkin kalau yen-jing dimasukkan ke yang kedua nih, ke ipan 词汇, karena dia bisa ganti juga. Ya, jadi di situ dikatakan bahwa jumlah dari cipen 词汇 itu nggak terlalu banyak, karena dia mantap banget. Yang benar-benar banyak sekali itu yang sebut ipan 词汇. Nah, ipan 词汇 itu seperti apa? Nah, di sini kita akan lihat apa sih cirinya, ciri-ciri dari ya sifat-sifatnya dari ipan 词汇. Tapi sebelum kita teruskan ke ipan 词汇, kita habisin dulu yang tadi cipen 词汇 itu masih ada ketiga. Ketiganya itu全民性. Jadi全民jadi seluruhnya ya, seluruh rakyat, seluruh masyarakat yang menggunakan bahasa itu dia menggunakan itu gitu. Tapi kalau yang ipan belum tentu. Ipan mungkin di satu kalangan aja, mau ikut 社会, mau ikut 团体. Misalnya kata-kata kedokteran gitu ya, kan yang pakai dokter. Anak kecil nggak tahu gitu kan. Kalau nama-nama mainan mungkin yang nggak main nggak tahu gitu kan. Nah, itu nggak masuk cipen 词汇. Kalau cipen 词汇 itu semua kalangan pakai gitu ya. Lalu kedua adalah ipan 词汇. Ipan 词汇 dia punya ciri apa? Nah, 语言中基本词汇以外的词汇是一般词汇. 人们交际频繁，要指称复杂的事情事物，要达到细致复杂的思想感情，单用基本 词汇 是不够的. Karena ini jumlahnya sedikit, 不够, nggak cukup, nggak memadai. 还需要用大量的非基本 词汇. Jadi yang bukan itu masuk ke sana. Ya itu disebut ipan, jadi umum. Kalau udah umum, dia contohnya gimana? Ipan 词汇 的特点是没有基本 词汇 那样强的稳固性，却有很大的灵活性di sini. Bedanya dia lebih灵活, dia lebih bisa dipakai di mana-mana. Kalau cipen 词汇 malah dia terbatas. Itu satu perbedaannya. Ipan 词汇 是经常变动. Nah, ini yang sering bergerak. Jadi sering bergerak, sering berubah. Misalnya ada satu kata ya, feipang. Feipang dulu artinya apa? Itu berubah.
Sebenarnya Veipang itu kalau kita lihat 3.000 tahun yang lalu waktu dia dibuat itu adalah kata yang positif. Ketika seorang anak buah dari raja dia melaporkan sesuatu kepada rajanya itu namanya pang, V-nya juga. Tapi setelah ribuan tahun dia berubah jadi artinya yang you bilang tadi negatif. Nah, di situ kalau kita mau tahu, kita lihat perkembangan kata. Dia ada perkembangannya, ada perubahannya. Seperti juga kita bilang cai. Cai juga berubah. Ini sama cai, padahal datangnya daging. Gitu kan. Nah, itu dia ada perubahan. Seperti kung tian te kung sama u zi te u. Nah, itu beda tuh. Dulu kung itu bukan istana raja. Jadi dia ada perubahan. Nah, di situ kita mesti lihat 3000年前它是什么意思，现在又是什么意思？ Yang sekarang orang suka salah pakai tuh, yang wei 天诛地灭，人不危急，天诛地灭 kan salah pakai, itu pernah ngomong tuh. Iya, nah, harusnya kan 人不危急. Nah, itu wei-nya itu termasuk ipan karena dia berubah. Dia bisa dia berbeda cautai, dia berbeda makna. Jadi itu disebut ipan umum. Jadi memang linghuo di situ dia akan berubah. Nanti masih banyak lagi deh contohnya. Jadi kita tinggal cariin contohnya aja ya. Contoh satu-satu dia berubah. 随着社会的发展，大量的新词在产生，那么一些旧词见不到了，nggak ada lagi. Nah itu ipan. Nah di sini pertanyaannya kalau misalnya kayak Veipang seperti itu, kenapa bisa jomplang jauhnya itu diskrepensi dari awal etimologinya seperti itu jadi sampai sekarang? Apa penyebabnya? Ada Lise punya jalan itu. Karena ini kan jauh sekali gitu loh. Iya itu jauh sekali. Termasuk kata ai itu artinya apa? Kita bilang ai itu cinta. Ai nggak termasuk cipen suhui loh. Dia nggak bisa dikatakan cipen suhui karena dia berubah. Ai itu dulu artinya pelit. Kenapa berubah jadi cinta? Iya. Cinta pelit. Bukan cinta pelit, ada cinta juga. Jadi gue sayang barang ini pelit, gak mau ngasih. Lama-lama gue aita gitu. Itu ada jalur. Seperti mo sama yang mana Cao Zhi Tao mo. Ya itu. Nah itu contoh ya. Nah, seru juga nih sebenarnya. Mo ini. Nah mo itu kan sebenarnya awalnya gambarnya nih kita bisa gambarin di sini ya. Atasnya rumput, bawahnya juga rumput. Nah matahari di tengah. Jadi artinya si rumput menutupi matahari atau matahari di tengah rumput berarti malam. Kalau Cao kan pagi itu j-nya di atas. Ada lagi kan kalau hun, huang hun, te hun kan j-nya di bawah. J-nya di bawah kan artinya maghrib. Nah itu. Kalau Cao kan pagi di atas j-nya. Kalau dia di tengah-tengah, dia orang dulu tuh lihat matahari jalan gitu masuk ke tengah-tengah hutan dipikir wah rumahnya di dalam sana matahari gitu kan. Jadi digambar rumput. Nah itu sekarang ini mau artinya lain lagi. Jangan, padahal dulu artinya itu malam. Ya kenapa malam bisa jadi jangan? Karena bentuknya aja udah beda. Iya itu bentuknya memang. Masalahnya di sini sebenarnya simpel kalau misalnya kalau misalnya relationnya itu adalah yang mau pakai Cao Zhi Tao ini. Bentuknya berubah. Seiring berjalannya bentuknya berubah, ada meaning yang terjatuhkan atau kayak orang pakai baju dan mulai rontok. Betul. Itu namanya mosun. Iya. Ada yang mosun, ada yang jatuh, hilang. Jadi maknanya karena hilang. sekarang kalau misalnya 9 dari 10 anak-anak kita kumpulin, mo tulisnya apa? Pasti dia bawahnya tulisnya ta. Iya, betul. Iya kan? Padahal dulunya bukan. Itu. Jadi nyambung benar-benar itu mau. Nah tapi itu kan dari persepsi itu benar. Tapi ada satu lagi begini, kalau dari makna ya kan kalau mau itu artinya dulu malam. Aku contohin deh, kalau aku jadi orang tua nih, Intan anak saya nih jam 10 lu mau keluar malam, lu bilang mak aku mau keluar, aku jawabnya malam, udah malam. Apa artinya? Jangan. Pasti itu artinya. Awalnya begitu. Pasti begitu. Ya nggak logikanya. Tiap kali lu ngomong apa? Udah malam. Jadi kalau malu bilang malam artinya suruh jangan. Lama-lama udah berapa ribu tahun beneran dia jangan artinya. Nggak ada yang inget lagi. Kayak kamu kepo. Kepo lama-lama orang nggak tahu kalau itu sebenarnya dari cipo. Lu dikira beberapa itu seperti hun, ciehun atau hun. Ciehun tahun sama hun malam. Sebenarnya kenapa ciehun tahun pinggir ada se dan z. Nah itu kita bahas seru juga nih. Kalau se itu kan kita tahu secu ya zaman dulu zaman purba itu kan kelompok tuh secu. Jadi kan nggak ada istilah pernikahan.
Kalau laki-laki mau cari cewek, dia tahu nih, dia carinya ke yang sebelah tuh, ke orang lain gitu, ke kelompok lain. Apa namanya ya, tribe ya, apa namanya itu, ke yang lain gitu. Tapi dia tahu kalau dia mau cari cewek itu orang nggak kasih, dia tunggu malam. Tunggu udah malam orang nggak ada nih, atau orang meleng, dia bawa kabur, dia dibawa pulang. Nah itu kan bukan pernikahan, tapi dia bawa kabur. Ya, jadi Hun itu, dia bilang Hun itu sebenarnya waktu itu bawa perempuan pulang di malam hari. Artinya, tapi lama-lama orang ini seiring berjalannya waktu dia jadi Hun, jadi lama-lama maknanya adalah waktu. Nih waktu ini nih Hun. Giliran lu bener ada pernikahan, giliran lu bener mau cari cewek, jadi ngomongnya gimana dong? Jadi artinya kalau Hunnya itu mau dipakai untuk makna yang bawa pulang perempuan gitu, nah ditambahin nih Jepang di pinggirnya. Gitu, ditambahin nih Jepang. Maka itu ini namanya bukan Jiben Sihui karena dia Houqi. Dia dibuat belakangan. Seperti dari mo ini makanya ditambahin Z tuh. Jadi mo itu belakangan. Awalnya memang mo. Maka di sini dikatakan 一般词汇例如在学校里要经常使用课堂、讲义、自习、辅导、讲授、提问、作业、考试、备课等等. Itu kan cuma di 学校 doang. Di luar 学校 orang nggak ngomong gitu. Nah, itu disebut ipan词汇. Jadi perbedaan ipan 词汇 dengan 基本词汇 seperti itu. 这些词尽管不是基本词，但都是反映学校生活不可缺少的词。离开了他们在学校领域里进行交流就会发生困难. Berarti untuk 交流 itu ipan 词汇 itu sangat penting. Fungsinya sangat penting. Gak ada dia nggak bisa ngomong. Jatuhnya jargon kalau misalnya dalam bahasa Inggris. Karena orang yang lingkungan itu nggak bisa lepas dari itu. Orang yang bukan di lingkungan itu denger itu nggak bisa tahu. jadi bingung. Nah, kayak kita nih sekarang terjemah nih, lu kan cungun banyak yang nggak tahu tuh bulldozer apaan lu nggak tahu. Terus apa tuh? Boba. Oh iya boba apaan? Itu yang naik. Oh iya naicha gue ya. Cencu naicha. Iya kayak gitu-gitu bener-bener. Dan dia ada zaman. Makanya orang meneliti dari kata bisa tahu nih kata ini kapan dipakainya gitu kan. Mungkin nanti dulu di atas 2 generasi kita nggak akan ada yang tahu boba apaan ya. Nggak usah 2 atas generasi, orang saya aja nggak pakai. Kita dulu panggilnya nggak semales itu, semua disingkat-singkat. Kita sebutnya bubble tea. Nah itu betul. Nah itu 一般词汇 itu kalau di Mandarin. 一般词汇的特点是没有基本词汇那样强的稳固性，却有很大的灵活性。那么一般词汇是经常变动的，随着社会的发展，大量的新词在产生，一些旧词见不到了。在社会继续发展时期更是这样，apalagi di perang misalnya. Nah kata-katanya pasti beda-beda lagi ya. 社会的继续发展在语言中首先反映在一般词汇上, itu paling cepat dia. Tapi dia bukan 基本, jadi 一些新词总是先进入一般词汇，然后一部分可能会进入到基本词汇。那么一般词汇数量多，不一定为全民族的成员所普通掌握. Ya itu benar kata tadi. Jadi dia nggak 全民. Kalau yang 基本 itu memang 全民. Terus 哪些人掌握哪些一般词情况不一样。人们在生活时间和交际过程当中呢，往往习惯掌握和使用一些与自己的工作、生活环境和素养密切相关的一般词，因而形成了个人在掌握词语的数量以及在使用语言上的特点和风格。Nah benar, jadi ini adalah dikatakan 一般词汇。基本词汇与一般词汇是相互依存、相互渗透的。基本词汇是构成新词的基础，不断地给语言创造新词，充实扩大一般词汇，使词汇日益丰富。那么一般词汇中有的词在语言发展过程中又能逐渐的取得基本词的性质，转为基本词，berarti dia nggak mati. Bisa aja dia masuk, dia berubah. Jadi kita juga nggak bisa. Dan saking hidupnya kalau sekarang ini bikin repot dan bikin pusing. OK， 转为基本词，从而使基本词汇不断扩大。革命，你像电子、这2个词原来并不是基本词，现在已经加入了
基本词汇的行列，并用它们创造了大量的新词，丰富了语言的词汇。例如革命家、革命者、革命性、革命化、反革命、电子、电子管、电子枪、电子琴、电子表，还有什么电子眼、电子秤、电子计算机。基本词汇是在漫长的历史发展过程当中逐渐积累和丰富起来的。这个过程在一定的意义上讲，就是一般词汇转化为基本词，再进入基本词的过程。那么现代汉语一般词汇包含古语词、方言词、外来词、行业词和jadi kembali apa yang kita dapatkan dari ini pengetahuan ini? Pusing. Pusing. 能产性，用基本词作为语素，创造出来的新词，最易于让人们理解和接受，最便于流传。所以那些千百年来流传下来的基本词，变成了构成新词的基础。流传itu tersebar ya, paling mudah tersebar。他们一般有很强的构词能力，例如用水打头构成的词，在现代汉语词典中就有190多个，像水缸、水笔、水表、水兵、水草、水产、水车、水稻、水稻、水分、水缸、水汪汪、水浮莲、水玻璃、水成眼、水电站等等。另外还有相当数量的以水杀尾的词，以水杀尾的词jadi berhenti di belakang ya水nya, menyetop seakan-akan dia jadi rem， 像稠水、茶水、洪水、风水、缸水、海水、淡水、胶水、口水、苦水、泪水、卤水、露水、墨水、油水等等。当然基本词也有构词能力比较弱的，或几乎没有什么构词能力的，例如你、我、谁、心、没有等等。Artinya bukan semua基本词itu bisa构词， bisa membuat kata. Ya, ada yang lemah daya buatnya, seperti ni, wo, siapa gitu. Marga atau meyo itu juga masih termasuk cipen, tapi dia nggak bisa mudah-mudah bergabung dengan kata lain membuat kosakata baru ya, itu tapi sebagian kecil。值得注意的是，那些被后期的合成词取代的古代基本词，在现代汉语里依然有很强的构词能力，成为构成新词的词根。Jadi ini ada satu hal yang harus diperhatikan, bahwa belakangan ada yang timbul ya合成词muncul belakangan, muncul, kemudian dia menggantikan posisi si cipen词汇yang tadinya kutahan itu. Tapi meskipun digantikan, cipen词汇yang tadinya itu masih saja memiliki kemampuan atau fungsi untuk membentuk kata baru. Jadi tetap ada ya. Misalnya apa? 例如什么呢？目mata, 目前、目光、目松、目标、目力、目测。冠冕、冠状、冠子、日冠、桂冠、网冠, sampai sakit COVID aja tuh penyakit waktu tersebar dicari nama juga pakai冠状. Nah, 冠 itu topi artinya ya, 冠状细菌 ada juga. Lalu 眉毛的眉、美睫、眉目、眉梢、眉心、美颜、眉头。Kemudian 阅读、阅览、阅历、阅兵、传阅、阅卷。好，那希望大家对这个汉语词汇感兴趣，加油。